Katakan ya. Maaf Dan, tadi aku bertemu dua orang yang mau bicara dengan komandan, kata Sersan. Bicara apa Sersan? Siap Dan, mereka tak bilang Dan. Inspektur diam saja. Adapun 8 sekawan itu rapat lagi dan ada hal baru dalam ruang kedap suara itu, yaitu televisi kecil 14 inci yang terhubung ke pemutar DVD. Seperti biasa, sebelum rapat mereka meneriakkan yel-yel yang sudah dibagi handai menjadi 2 versi. Versi lengkap dan versi tidak lengkap. Versi tidak lengkap tanpa yel katakan ya. Dalam rapat kali ini, Debut bilang bahwa merampok ternyata perlu modal besar. Pengeluaran terbesar adalah untuk membeli senjata api. Usah risau, aku sudah tahu di mana mendapatkan senjata-senjata itu. Senjata api katamu Bud, tinggi suara Honorun. Sebelumnya kau tak pernah bicara soal senjata api. Aku keberatan, aku tak mau berurusan dengan senjata. Aku juga tak mau, kata Rusip. Aku mau, kata Nihe sambil memandang Rusip. Atasannya di CV Klino seakan memandang seorang pengecut. Aku juga mau, sambut Junilah. Aku juga, handai memihak Nihe dan Junilah. Aku tidak mau, kata Dina. Aku juga, sambut Honor Tohirin. Maksudmu Rin, kau tidak mau pakai senjata atau kau tak mau juga pakai senjata atau kau tidak mau juga pakai senjata? Tanya Rusip. Oi, bentak Debut. Tutup mulut kalian, orang udik. Kalian pikir kita mau melakukan kunjungan rumah ramah tamah ke bank itu? Tidak, kita ke sana mau berbuat jahat. Sejahat-jahatnya yang dapat dilakukan oleh manusia, yaitu merampas duit orang pada siang bolong. Apa kalian kira satpam di sana akan membukakan kita pintu? Lalu berkata silakan masuk. Pak, Bu, Om, silakan kami dirampok pada hari yang cerah ini. Atau maaf Pak, Bu, Om, saya cap dulu tangannya biar nanti kalau mau kembali untuk merampok kami, tak perlu membeli tiket lagi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah mereka akan melawan. Mereka akan angkat senjata. Ingat, mereka punya pendidikan satpam. Mereka telah dilatih untuk menghadapi situasi darurat. Mereka punya ban hitam karate, sedangkan kita tak pernah merampok. Semua amatir. Senjata api akan menjadi faktor penentu kesuksesan kita nanti. Mereka yang berada di belakang senjata belum tentu sekubu dengan hukum. Mereka yang berada di depan senjata segaris dengan maut, kata Handai. Semua terdiam, kalah teori sama Debut idealis dan Handai pembicara motivasi. Mau cakap apa lagi kau Run? Bentak Debut. Mengerut Honorun kena damprat Debut. Kau Sip, kau Rin? Tak berkutik Rusip dan Tohirin. Pertanyaan sekarang, dari mana kita mendapat uang untuk keperluan merampok itu? Bertanya Nihe. Semula mereka mau meminjam uang dari bank yang akan mereka rampok, tetapi kemudian mereka takut kualat. Akhirnya diputuskan dengan jaminan di PKB Motor dan surat tanah Honorun, mereka sepakat untuk meminjam uang di koperasi simpan pinjam Lancar Sejahtera. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merampok bank? Yang bertanya itu Debut sendiri, tak ada yang bisa menjawab. Usah risau, aku sudah tahu caranya. Debut menjawab pertanyaan sendiri. Diambilnya plastik kresek di bawah meja, dicurahkannya isinya ke atas meja, berhamburan DVD. Sudah ketemukan cara merampok di film-film ini. Tanpa dikomando, Handai mengambil DVD itu lalu melangkah menuju pemutarnya. Ocean 11, 1958, kata Debut. Tak ada yang paham maksudnya. Lekas Handai memasukkan DVD film itu ke pemutar. Repot dia memencet-mencet remote. Forward film itu sampai jam ke-1 menit ke-19 detik ke-58 pencet play. Lalu tampak di layar TV seseorang di dalam lift seperti mau menyelinap ke tempat yang mau dirampok. Selanjutnya semua terpana melihat kolaborasi Debut dan Handai. Debut menyebut nama filem dan angka-angka. Dengan cepat Handai menemukan lokasi adegan-adegan perampokan di filem itu. Pasti mereka telah latihan sebelumnya. Begitu banyak DVD itu. Namun Debut hafal angka-angka itu hingga detiknya. Mengagumkan apa yang dapat dicapai oleh orang gagal yang tak punya pekerjaan. Usai menonton adegan-adegan yang seru itu, Nihe bertanya, Ojek Bud, jadi bagaimana cara kita merampok bank itu nanti? Debut menggaruk-garuk kepalanya. Tak tahulah aku boy. Bingung aku. Terlalu banyak contohnya. Senyap. Tak ada yang bicara karena tak tahu apa yang harus dikatakan dan tak mengerti apa yang akan dilakukan. Bingung. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu bos? Tanya Handai. Baiklah Dai.
tapi yang versi tidak lengkap ya. Mereka pun meneriakkan yel-yel dan bertepuk tangan dan Rusip terinspirasi. Melihat film-film itu, kurasa yang kita perlukan ada 4 hal katanya. Pertama, membuat sasaran terkejut. Demikian terkejutnya sehingga mereka baru sadar telah dirampok setelah kita pergi. Atau esoknya saat mereka bekerja kembali dan melihat duit mereka sudah hilang. Kedua, kita harus menunjukkan kekuatan. Jumlah kita 8, maka kita akan melakukan kunjungan perampokan dalam 2 gelombang. Sehingga orang-orang bank itu akan berpikir, aduh banyak sekali ya perampok ini, apakah masih ada gelombang ketiga? Sudahlah, kita menyerah saja. Mendengar teori itu, Debut memijat-mijat kepalanya, yang lain menunjukkan wajah macam mau melempar kepala Rusip dengan sendal. Terakhir, ketiga, kita harus mampu berlari kencang, sebab jika jalan raya diblokir polisi, berlari sederas-derasnya adalah harapan kita untuk kabur dari kejaran satpam atau polisi. Maka mulai esok subuh kita latihan lari. Debut mengurut-ngurut dadanya. Kau bilang tadi ada 4 langkah. Apa langkah keempat itu, Sip? Tanya Junilah. Langkah keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan apa? Keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan apa? Tanya Junilah jengkel. Kesimpulan dari 3 langkah di atas tadi, yaitu jika kita patuhi 3 langkah itu, peluang kita untuk sukses merampok bank adalah 99%. Itulah kesimpulannya. Senyap Rusip melihat sekeliling, tak ada yang menanggapinya. Mereka menutup wajah dengan tangan, geleng-geleng. Dinah tunjuk tangan. Maaf kawan, kurasa rencana kita ini sangat tidak masuk akal. Kalau begini caranya, aku pastikan 100% kita pasti tertangkap. Bagaimana kalau rencana ini kita batalkan saja sebelum semuanya terlambat? Apa katamu, Dinah? Batalkan? Batalkan nenekmu, Dinah. Bentak nih, merampok bank tidaklah segampang itu, boy. Aku cemas kita celaka. Dinah mencoba menyadarkan kawan-kawannya yang telanjur terbius euforia mau merampok. Khilaf akan kenyataan bahwa sedikit pun mereka takkan mampu melakukannya. Selain itu, katanya dia akan merasa sangat bersalah sebab kawan-kawannya celaka gara-gara ingin mencari dana untuk memulihkan anaknya di Fakultas Kedokteran. Kami akan lebih merasa bersalah jika anakmu yang cerdas itu tidak kuliah, Dinah, kata Junilah, yang lain sepakat dengannya. Meskipun kita tak tahu cara merampok bank, tapi semangat kita tetap tinggi. Sukses atau gagal itu urusan nanti, yang penting semangat. Selama kita punya kuku, tangan, kaki, dan HP, kita takkan segampang itu dikalahkan. Aku semangat, aku tidak cemas, aku gembira, sambung Nihe. Aku juga gembira, kata Junilah. Kau Run, apakah kau gembira? Tanya Debut. Tak pernah aku segembira ini dalam hidupku, jawab Honorun. Kau Sip, aku memang jarang membaca, kata Rusip. Halo, kata Nihe. Aku memang bodoh, kata Rusip lagi. Setuju, kata Junilah. Tapi aku gembira. Kau handai Tolani? Heran aku, Dinah. Dari sekian banyak pembicaraan motivasi dan buku motivasi sekarang ini, kau masih pesimistis juga. Sekali gembira, sudah itu gembira. Tapi bagaimana kalau kita tertangkap? Dinah tetap pesimis. Itu risiko yang patut kita ambil, bentak Debut. Tangkaplah orang miskin yang berjuang agar anaknya bisa sekolah. Kita ini bukan merampok, Dinah. Kita ini melawan ketidakadilan. Tengoklah banyaknya anak-anak pintar miskin yang tidak dipedulikan pemerintah. Tengoklah jurusan tertentu hanya dapat dimasuki orang-orang kaya. Tengoklah langkahnya anak-anak orang miskin jadi dokter. Mendaftar ke fakultas itu saja mereka tak berani. Padahal kecerdasan mereka siap diadu. Ilmu hendaklah hanya tunduk pada kecerdasan, bukan pada kekayaan. Para pemimpin birokrat, politisi sibuk dengan periuk belanga mereka sendiri. Tanpa merampok bank itu, sampai kiamat kau takkan bisa menyekolahkan anakmu di Fakultas Kedokteran. Tak pernah mereka melihat Debut Awaludin sementap itu. Katakan ya, teriak handai. Serentak mereka meneriakkan yel-yel versi tak lengkap. Gegap gempita ruang rahasia kedap suara itu. Lebih yakin dari matahari terbit. Salah satu hal paling indah bagi inspektur adalah saat mengantar kedua putrinya ke sekolah. Sejak pagi, 3 orang telah berseragam gagah di rumah. Inspektur sendiri dengan seragam polisi dan 2 anak perempuan manis berjilbab berseragam sekolah. Hari telah dimulai dengan tawa saat kedua putrinya beradu menebak berapa kali di engkol motor bebek lawas ayahnya baru menyala mesinnya. Kadang-kadang adik menang, kadang-kadang kakak. Seiring waktu mereka telah belajar untuk tidak menebak di bawah angka 10. Adik kakak itu lalu membonceng motor ayah. Tak henti mereka bercanda selalu sepanjang jalan.
Inspektur gembira karena sang waktu telah menyembuhkan anak sulungnya yang dulu sempat patah hati akibat gagal masuk sekolah perawat. Inspektur semakin gembira mendengar si sulung ingin sekolah setinggi-tingginya. Si adik tak mau kalah. Katanya setinggi apapun kakaknya sekolah, dia ingin sekolah lebih tinggi dari itu. Bangga inspektur mendengar cita-cita putri-putrinya itu. Sekaligus gugup. Dua kata terbesit dalam kepalanya, warung kopi. Semuanya merupakan bagian dari rencana manis yang telah lama disusunnya dengan istri. Dengan warung kopi yang akan dibukanya jika dia pensiun nanti, itulah dia akan membiayai kuliah anak-anaknya. Ajaib, satu demi satu rencananya mulai jatuh pada tempatnya. Benar pepatah sejuta umat sepanjang zaman itu, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tak ada ombak, tak ada angin, tahu-tahu dibangun komplek ruko di kawasan yang menjanjikan untuk membuka warung kopi. Lekas inspektur menggelinding ke kantor pemasarannya. Sayang seribu sayang, sampai di sana semangatnya langsung rontok sebab uang muka cicilan ruko itu sangat mahal, 10 juta. Maaf bu, mungkin lain waktu saja, kata inspektur pada ibu pemasaran itu. Inspektur bersedih atas kegagalannya mendapat ruko itu, tetapi tak berkecil hati. Setelah itu, semua berlangsung seperti biasa. Mendung menggelandung, kodok-kodok bangkong minta hujan, hujan turun, hujan reda, lalu segala hal sepakat untuk berdamai. Lelaki itu panik karena bara api rokok jatuh menimpa paha. Lalat bertengger di bibir cangkir. Perempuan di motor itu marah-marah karena orang di depannya tadi berbelok, tetapi tak menyalakan lampu sen. Burung-burung udara melintas cepat di atas pasar. Orang-orang bersarung turun dari perahu. Mulai tampak anak-anak latihan baris berbaris di jalan raya. Sersan mengetik surat kelakuan baik. Inspektur menekannya. Mereka tetap pasang telinga atas rencana perampokan bersenjata itu. Dragon pun tetap menginformankan dirinya sendiri. Rajin dia mengendus sepak terjang kuartet mul. Rusib, Nihe, dan Junilah tetap bekerja di CV Klino. Seharian membersihkan di kantor-kantor. Tohirin terengah-engah memikul karung terigu di pelabuhan. Dinah terengah-engah dikejar-kejar polisi Pamung Praja karena berjualan mainan anak-anak tak pada tempatnya. Sobri tetap menyetir mobil tangki septik. Honorun tetap menjadi guru honorer. Salut tetap menggali kubur. Debut tetap berjualan buku dan Handai tetap menganggur. Namun di balik keseharian yang lumrah itu, mereka memendam rencana yang bergelora untuk merampok bank demi menyekolahkan anak Dinah di Fakultas Kedokteran. Ibu Atikah pun masih tetap merana, dadanya sesak sepanjang waktu. Pulang kerja sore itu, dia mulai memberanikan diri untuk ngebut. Diinjaknya gas pelan-pelan. Matanya terus melihat speedometer. Tanpa disadarinya dia telah mencapai kecepatan 80 km per jam. Tak pernah dia melaju sederas itu. Jantungnya berdebar-debar, ingin dia menginjak gas lagi, tetapi takut. Perlahan-lahan dia melepaskan gas. Kecepatannya surut. Ibu Atika memberi lampu sen ke kiri, minggir, berhenti, lalu menangis terseduh-sedan. Yang masih tertawa besar adalah Boron dan Bandar dan usaha perikanan mereka. Karakter mereka yang selalu ingin mendominasi membuat keduanya menjadi semacam penguasa pasar ikan. Bastardin, Jamin, dan Tarib tertawa lebih besar lagi karena konspirasi yang mereka rancang telah beroperasi lebih dari harapan. Omset toko perhiasan Batu Mulia semakin meningkat, yang berarti semakin meningkat pula kapasitasnya sebagai mesin pencuci uang. Bukan main sentosanya trio Bastardin sekarang. Hilir mudik mereka di kota Belantik naik mobil mewah. Anak Dinah yang cerdas itu, Aini, akhirnya menjadi pelayan warung kopi kuli. Dia bekerja dari pagi hingga sore, ada kalanya hingga malam. Kelelahan dia bekerja sepanjang hari. Setiap hari Rabu mirip sistem upah buruh timah, majikannya Bang Enduk memberinya upah dan selalu bertanya, "Sudah berapa tabunganmu sekarang Aini?" 75.000 bang. Setiap minggu tabungan Aini naik 25.000. Untuk apa tabunganmu itu Aini? Untuk kuliah di Fakultas Kedokteran bang. Bang Enduk selalu menanyakan hal yang sama karena dia senang mendengar jawaban yang selalu sama pula dari Aini. Dia senang melihat sinar di mata Aini ketika mengatakan dia ingin kuliah di Fakultas Kedokteran.